Putri, hamba tidak mengerti mengapa sembunyikan identitas berkencan dengan Tuan Chen. Bahkan kerja di Jiao Fangxi untuk beli hadiah dia, Kaisar dan ketiga kakakmu. Pasti sedih jika tahu ini. Istana tak kenal belas kasih. Kerajaan selalu penuh intrik. Kakak sulungku putra mahkota, mengawasi negara. Kakak kedua Jenderal Utara, pegang kekuasaan militer. Kakak ketiga ahli bisnis, baru 30 tahun. Sudah pegang perbendaharaan. Isi kas negara melimpah. Jika mereka tahu aku nikah orang biasa, pasti tidak setuju. Tapi aku percaya Shijun, pasti akan jadi juara ujian. Nanti ayah dan kakak-kakak tak akan menghalangi lagi. Putri tak perlu jual tarian untuk uang. Kaisar bukan akan jadikan Putri Lingnan nanti. Bahkan beli Jiao Fangxi pun cuma perlu satu perintah. Hidup dalam istana. Cinta sejati sulit didapat, dia fokus belajar saja. Aku cuci dan masak untuknya, urus rumah tangga. Ini cinta sederhana sejati. Sudah Mingyue, jangan ikut aku pergi sendiri. Baik. Zero, ini yang terkenal disebut rumah seni kerajaan ya. Aduh, katanya hanya keluarga pejabat boleh masuk ke sini. Hari ini kami numpang gengsi. Kak Shijun sebentar lagi ke ibu kota ujian negara. Jadi mau ajak datang dengar musik santai. Tante kalau suka nanti sering-sering datang. Iya, bagus. Waduh, putri bupati beda memang. Kalau kakakku bisa nikahimu, itu akan jadi kehormatan keluarga Chen. Sudah, ayo kita pergi. Ayo. Tante, itu ternyata kekasih Shijun. Mereka berjanji nikah diam-diam. Dia malah jadi penghibur di sini. Apa katamu? Shijun nekat tunangan dengan penghibur. Apa? Masalah sebesar ini. Tante tidak tahu? Suruh dia datang main musik. Cepetan. Yang Mulia, ada beberapa orang di sana meminta Yang Mulia untuk tampil. Tapi wajah mereka sangat menyeramkan, sepertinya punya niat jahat. Haruskah memanggil penjaga? Tidak perlu, aku bahkan melihat sendiri. Bibi, mari kita ke ruang VIP lantai atas. Di sana ada teh dan kudapan yang tak bisa ditemui di luar istana. Baik-baik, kali ini kami benar-benar terbantu oleh Zero. Ayo pergi. Nona Bai, area ini khusus untuk pejabat level 5 ke atas dan keluarganya. Pangkat tuan tidak mencukupi. Kurang ajar, berani menghalangi aku. Ayahku bulan depan akan dipromosikan ke ibu kota. Apa artinya pejabat level 5 ini? Dasar orang tak tahu diri, minggir sekarang. Maafkan hamba, Nona Bai. Ini adalah ekser peraturan Biro Musik. Aku tidak peduli, hari ini aku harus masuk. Shijun, Aning, kenapa kau di sini bukan jam sekolah, Ward? Kenapa tiba-tiba datang ke tempat ini? aku menemani ibu jalan-jalan, tak menyangka bertemu dirimu. Cepat minggir, atau kau akan kuhukum. Silakan masuk, para tamu terhormat. Kakak Zirwao, aku semakin mengagumimu. Aku belum pernah lihat ruangan semewah ini. Hari ini mengikutimu, sungguh kehormatan besar. Jangan berlebihan, hubungan kita tak perlu kata kehormatan. Memang pantas jadi kakak Zirwao. Tidak seperti gadis rendahan. Masa berani masuk dengan tak tahu malu. Jangan bicara seperti itu. Bagaimanapun, dia kekasih kakak Shijun. Zero dari keluarga kami berasal dari keluarga pejabat, memiliki keanggunan, keluarga terpandang. Aning, kenapa engkau bekerja sebagai penghibur di sini? Aku bekerja di sini untuk mencari uang tambahan, membelikanmu hadiah. Ibu, ini Lin Ning, dia berpendidikan dan sopan, rajin dan pekerja keras.
Dulu saat aku sekolah, belajar di kelas, dialah yang mencuci dan masak untukku, merawat kebutuhan sehari-hariku, menghasilkan uang untuk keluarga. Kami berdua saling mencintai. Aning, ini ibuku, ini adikku Chenling, ini Putri Bupati, Nona Bai Jiruo. Hormat pada ibu, adik, dan Nona Bai. Sejun, keluarga Chen kami meski bukan keluarga besar, tapi juga bukan keluarga rendahan. Kau tega memilih penghibur untuk dinikahi diam-diam, semakin tak tahu aturan. Bukan begitu. Ibu, Aning hanya kadang bekerja di sini dan hanya menjual seni. Bukan diri, dia wanita berbakat sejati. Kaligrafi dan sulamannya sangat diminati. Sehebat apapun itu, bakat tidak berarti apa. Dia tetap rakyat jelata. Barang rendahan, meski menghibur seumur hidup, takkan bisa membeli bajuku ini sekalipun. Kain bajumu ini berbahan sutra fuguang dengan benang emas, bersulam ganda suzhou, dengan teknik sanyi, kerah berbenang perak, bermotif chogu dishan. Seluruh pakaian ini setara, 1 inci kain setara emas. Gajiku sebulan hanya 3 risel 5 tael perak. Benar tak mampu membeli baju ini. Tak kusangka si rendahan ini punya pengetahuan seperti ini. Mungkin kau sudah mainan pejabat sambil membujuk mereka untuk membelikanmu. Chen Ling, omongan kosong. Ini fitnah belaka. Aning sama sekali takkan lakukan ini. Ibu, lihatlah. Penghibur tetaplah rendahan, sama sekali tak pantas. Aku yang urus. Taruh. Tak tahu sopan santun. Belajar mati-matian 10 tahun untuk kerjamu sebagai pelayan piring seperti ini. Ini memang tugas wajibku. Tak ingin merepotkanmu. Aning, adikku terlalu dimanja. Sedikit manja dan egois, jangan dipikirkan. Kau cuma penghibur. Kami panggil engkau untuk menghibur. Tahu dirilah dengan statusmu. Tak pantas duduk di ruangan Tianzi ini. Ibu, Aning itu... Ibu, Nona Lin, dan kakak Sejun sudah kenal. Kakak Sejun juga sangat membelanya. Biarkan dia tinggal di sini. Sekalian, biar dia tahu bahwa dia dan kita seperti langit dan bumi. Kamu juga berpikir begitu tentangku? Aning, perasaanku padamu masih belum kau mengerti? Ibu, saat kami sekolah, Aning selalu mencuci baju dan masak untukku, bekerja untuk menutup kebutuhan. Kami saling mencintai. Sudah janji sehidup semati. Tolong kalian, jangan menyusahkannya lagi. Aning, ibuku, selalu menuntutku keras. Kuharap kau bisa mengerti. Aku paham. Shijun, ini hasil kerjaku 3 bulan untuk belikan hadiah. Coba lihat, suka tidak? Terima kasih, Aning. Selama dari kamu, semua aku suka. Kuas usang begini, berani juga diberi. Biasanya kakak Jiruo selalu kasih kakak emas dan giok. Ini bukan kuas biasa, ini kuas khusus. Dari pengrajin istana, dibuat khusus. Aromanya khas. Cocok untuk Shijun, orang berpendidikan. Omong kosong. Kuas ungu, aku tak pernah dengar. Barang pasar loak, dibeli murahan. Malah bilang buatan istana, tidak sadar. Diri sendiri itu siapa? Penghibur mau merayu kakakku. Mungkin selama ini kau menipu kakakku dengan cara ini. Sudah, adik. Apapun nilainya, ini tulus dari Aning. Aku suka itu cukup. Nona Lin berjaringan luas, pengalaman banyak. Tolong pesan tehnya. Jiruo, kau terlalu menganggapnya dia penghibur rendahan. Mana paham seni minum teh. Kurasa jenis teh saja tak tahu, apalagi membedakannya. Lupa aku, Nona Lin ini kan penghibur. Dengan latar belakangmu, sudah syukur bisa hidup. Apalagi punya waktu untuk minum teh mewah. Mungkin bagus, jelek tak bisa bedakan. Harganya pun tidak mampu kau beli. Biarlah aku saja. Kalian berdua, pesan 1 teko teh termahal di Jiaofangsi kalian. Yang biasa saya minum, Longjing Si Hu. Teh yang enak. Nona Lin, kenapa tidak diminum?
Saya tidak suka minum ini. Maaf, saya lupa. Nona Lin berasal dari keluarga miskin, berasal dari status rendah, tidak terbiasa minum pahit begini. Wajar saja. Nona Lin, hiburankah untuk cari uang? Pasti sudah banyak duitnya. Benarkah keluarganya miskin? Di rumah masih ada anggota keluarga lain. Menjawab ibu, keluarga Aning cukup mampu, tak kekurangan uang. Sejak kecil suka musik, sekalian ke Jiaofangxi, cari uang tambahan. Soal keluarga, ada ayah kaisar, ayah dan 3 kakak laki-laki. Ibu sudah meninggal. Kakak pertama bantu ayah urus pekerjaan, kakak kedua masuk militer, kakak ketiga berdagang. Pantas saja, 3 kakak laki-laki lagi. Kurasa keluargamu tak sanggup menghidupi, makanya kakak kedua masuk militer, adik jadi penghibur. Nona Lin, soal kondisi keluarga Anda, benar-benar. Aku dan Aning sama sekali tak peduli hal ini. Ngapain bicara begini? Kak Shijun, tunggu ibu selesai bicara. Nona Lin, lihatlah kamar mewah ini, megah berkilauan. Aroma teh Longjing Sihu ini, baju sutra mewah kami, berkelas tinggi. Ibu bisa bicara langsung. Bodoh. Apa maksud ibuku? Masih tak mengerti. Segera tinggalkan kakakku, orang kelas kami, tak bisa kau dekati dengan paksa. Beda dengan Nona Ziruo, lembut dan berkelas. Ayahnya Bupati Xianan, sebentar lagi pindah ke ibu kota. Keluarga terpandang, hanya Nona Ziruo yang cocok dengan kakakku. Nona Lin, kau hanya pelayan rendahan, berasal dari kelas rendah. Kira statusmu, sanggupkah bersanding Shijun? Jika kau bijak, setelah malam ini, jauhi Shijun kami, daripada mempermalukan diri sendiri. Ziruo, ayo pergi. Bu, tunggu. Aning, dengar penjelasanku. Ibuku. Shijun, tak perlu menjelaskan padanya. Apa yang harus kukatakan, sudah kusampaikan jelas. Cepat ikut kami. Bibi, mungkin Kak Shijun dan Nona Lin ingin berpamitan. Kita tunggu di luar dulu. Aning, ibuku biasanya tidak seperti ini. Dia hanya belum bisa menerima kita tunangan diam-diam. Tenang saja, aku akan membuatnya setuju dengan pernikahan kita. Aku percaya padamu. Jika kau setia, aku akan mendampingimu. Asal kita tulus, rintasan seberat apapun, takkan ada yang memisahkan kita. Sudahlah, cepat temui mereka. Jangan buat mereka menunggu. Baik, aku pergi dulu. Tunggu aku kembali. Shijun, Aning. Ada apa dengan Aning? kuas yang kuberikan padamu tertinggal di meja. Shijun dari keluarga kami. Sekarang memakai kuas langka dari ibu kota, kuas bulu serigala. Kuas yang kau beri ini, barang murahan, jangan dipertontonkan, memalukan. Shijun, dengar baik-baik. Kau bagian dari keluarga Chen. Kau harus meraih jabatan tinggi, melangkah sukses, menjadi orang berkuasa. Hubunganmu dengan penghibur rendahan ini harus diputuskan. Ibu, aku dan Aning saling mencintai. Aku tak akan membiarkan kalian memperlakukannya seperti ini. Apalagi menghina dirinya seperti ini. Hati ini hanya untuk Aning. Aku tak akan pernah berpisah darinya. Bibi, yang mulia tetap mulia, tapi dianggap debu. Yang hina tetap hina, tapi bernilai 1000 jun. Status mungkin berbeda, tapi manusia setara, tanpa kerendahan hati, bahkan jadi bangsawan. Suatu hari nanti akan jatuh jadi debu. Omong kosong, berkelit saja. Shijun, cepat naik kereta. Maafkan aku, Aning, kau harus menahan malu. Shijun, Tunggu aku kembali, pasti. Nona Bai, teh terbaik di Lin Guo bukan Longjing Sihu, tapi yang ditanam dewa teh, khusus keluarga kerajaan Mojiang Yunzhen. Teh Longjing Sihu hanya untuk pejabat pangkat rendah, para bangsawan sejati takkan minum ini.
Kurasa ini kabar selentingan saat baru di Jiaofangxi. Malu-maluin, memalukan. Ku beritahu, aku akan segera dan kakak Shijun ke ibu kota. Semua ini tak disebutkannya padamu, kan? Masih yakin kakak Shijun mencintaimu. Keluarga Chen hanya ingin memanfaatkan jabatan ayahku untuk meraih kekuasaan lebih besar. Mereka harus menjilat keluarga kami. Aku yakin bakat Shijun pasti lulus ujian. Keluarga Chen Bai akan saling mendukung, bersinar gemilang, dan meroket. Kau pikir kalau Shijun jadi pejabat setelah lulus ujian, masih mau mencintai pelacur seperti dirimu? Aning, aku ke jalan tengah, antri belikanmu kue osmanthus. Coba deh. Aku tahu kau sembunyikan sesuatu. Aning, ayah Ziruo dipindahkan ke ibu kota. Aku ikut keluarga Bai pergi agar saling mendukung. Jangan berpikiran macam-macam. Istri bijak mendukung cita-citaku. Ku balas dengan setia selamanya. Chen Shijun bersumpah setia pada Lin Ning selamanya. Ke ibu kota ini, setelah lulus ujian kerajaan, akan kuhadiahkan pernikahan megah, membawamu pulang, seumur hidup, takkan berpisah. Jika Chen Shijun berbohong sedikit pun, dihukum petir menyambar. Akan kutunggu kepulanganmu, prosesi pernikahan resmi, pernikahan yang layak. Awalnya khawatir ayahanda tak menyukai Shijun, syukurlah kakak Shijun fokus mengejar jabatan. Jika benar jadi juara ujian, pasti ayahanda akan bangga menyetujui pernikahan. Ibu jaga kesehatan di rumah. Baik, Juga adikmu. Dengarkan kata ibu. Mengerti, Kak. Shijun. 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 Aning. 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 Shijun, perjalanan ke ibu kota sangat jauh. Harap jaga diri baik-baik. Kamu juga. kenapa masih diam saja? Ziruo sudah menunggu di kereta kuda. Cepat naik. Ziruo masih di atas. Menantimu. Cepat pergi. Shijun. Aku pergi dulu. Shijun. Aning. Shijun. Simpan giok ini. Tunggu aku lulus ujian, pasti kembali untuk menikahimu. Tenang, Nona Lin sesampai di ibu kota akan kujaga Shijun baik-baik. Nona Lin, sebaiknya Anda berhenti berkhayal, mengganggu Shijun kami ke ibu kota kali ini dengan bakat putraku. Pasti lulus ujian. Mana mungkin dia menikahi gadis rendahan sepertimu. Sebelum berangkat, sudah dijelaskan. Saat pulang sebagai juara, akan ada prosesi resmi menikahiku. Perjalanan ke ibu kota didampingi Nona Bai. Mana giliranmu, Wangga keluarga Bai, sesuai untuk keluarga Chen, pilihan terbaik. Sedangkan kamu, seperti kodok, ingin memakan angsa. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba banyak prajurit datang? Ibu, cepat pergi. Berbahaya. Ya sudah, Pangeran kedua, mengapa tiba-tiba datang ke Lingnan? Putri, mengapa bertemu dengan kakak kedua? Tidak tahu memberi salam? Kakak kedua, bagaimana Tuan bisa datang ke Lingnan? Ayah memintaku untuk membawamu pulang. Jika tidak, aku akan dihukum. Ayo pergi. Nona kecil, semakin tak tahu aturan. Sudah beberapa bulan di Lingnan, tak juga pulang ke ibu kota mengunjungi ayahanda. Jika kaisar tak datang, apakah kau benar-benar dengan pria desa itu nekat menikah diam-diam? Ayahanda terlalu berlebihan.
Sebagai putri kerajaan Lin, mana mungkin sembrono begitu. Ayahanda, silakan minum teh. Kau ini, Ayahanda, apa maksudmu? Adik perempuan hanya beberapa bulan di Lingnan, sudah mau kabur untuk menikah diam-diam. Ayahanda dan kakanda, kue Lingnan sangat lezat. Aku akan segera menyiapkan untuk kalian agar dalam perjalanan pulang bisa menikmati. Adik jangan pergi. Ayahanda, kakak berdua, apa sebenarnya yang terjadi? Beberapa bulan lalu, setelah tiba di Lingnan, di sekolah rakyat bertemu Chen Shijun dari keluarga miskin, lama-kelamaan membuatnya melamar putri diam-diam. Ayahanda khawatir dia nekat menikah dengan orang miskin, makanya datang ke Lingnan. Orang miskin berani mengincar putri kerajaan kita. Calon penguasa Lingnan. Sungguh menggelikan. Masih ada kesempatan, dia belajar keras bertahun-tahun. Kemarin di ibu kota, baru selesai ujian kerajaan. Dia bersumpah jika lulus ujian, akan lamar putri dengan megah, tapi bupati lokal, Bai Jingshan, putrinya Bai Jiruo, mereka berdua mesra, tak bisa dipisahkan. Dia keterlaluan. Di depan mesra dengan adik, diam-diam merayu wanita lain. Aku akan kirim prajurit istana bunuh dia. sudahlah. Adik kalian masih tak paham sifatnya. Jika dia tahu kalian ganggu dia, dia pasti membuat istana kacau balau. Biarkan dia urus sendiri. Ayahanda, tapi adik. Lingnan adalah wilayah Anning. Wilayah Lingnan luas. Urusan pemerintah rumit, mengelolanya bukan hal mudah. Ini latihan bagus untuknya. Nasib pemuda itu nanti serahkan pada Anning. Terima kasih, Paduka. Seharusnya Kak Shijun sudah di ibu kota. Perjalanan melelahkan. Semoga dia tidak kelelahan. Ujian kerajaan sebentar lagi. Entah persiapannya sudah selesai. Ming Yue, bawakan tinta dan kuas. Putri menulis lagi, selama ini Tuan Chen itu tidak pernah membalas surat. Dia pasti... Jangan bicara sembarangan. Shijun bukan orang seperti itu. Mungkin dia sangat sibuk akhir-akhir ini. Hanya kelalaian sementara. Kak Shijun masih memikirkan si gadis rendahan ini? Hatiku hanya milikmu. Zero. Tuan Chen, surat untukmu. Kalau tidak salah, lagi-lagi si gadis itu yang menulis ini cepat baca. Sudah kukatakan, hatiku hanya untukmu. Hamba menghadap Paduka Putri. Lapor pada Putri di bawah kepemimpinanmu, hasil panen daerah selatan naik 2 kali lipat tahun ini. Rakyat membuat petisi syukur untuk Paduka. Lapor Paduka Putri, kebijakan jalur dagangmu hanya setahun telah menarik banyak pedagang barat keramik dari Lingnan, sangat populer di barat. Hamba juga ingin melapor. Hamba pun ingin menyampaikan. Hamba juga ada laporan. Paduka, segel harimau dan stempel resmi, serta dokumen wilayah kekuasaan sudah siap semua. Tapi, mengapa tiba-tiba meminta ini? Kak Shijun lulus ujian tertinggi. Segera kembali ke ibu kota dengan bantuan diam-diamku. Dia sekarang pejabat termuda jajaran pejabat. Kini ayahanda dan kakanda tak akan meremehkannya asal-usulnya yang rendah lagi. Mas kawin sudah kusiapkan. Saat dia kembali, kuserahkan dokumen wilayah untuk dikelola. Aku undang ayahanda dan 3 kakanda untuk hadir di perayaan kelulusan Shijun. Saat itu, aku akan mengungkapkan kepada Shijun jati diri asliku. Putih dewasa, Nona Putih. Cepat, silakan duduk. Baik.
Lining, kau seorang gadis yang murah. Apa yang harus dilakukan di sini? Juara SMA se-Ijun hari ini. Saya datang ke sini secara alami. Keluarga kami hari ini adalah juara. Kau tidak perlu gadis seni, kemarilah. Itu saja. Sudah setahun, kau tidak mati. Juga khayalan menjadi impian Nyonya juara. Ini konyol. Tapi tidak apa-apa. Kalau begitu, biarkan kau. Lihatlah wanita seni. Adegan saudara laki-laki saya kembali. Biarkan Anda melihat dengan jelas, Anda dan kami. Ini berbeda dari lumpur awan. Kalian dan aku, tidak ada yang salah dengan lumpur awan. Anin. Terima kasih. Dalam jadwal sibuk, hadiri perjamuan Chen Shijun saya. Sang juara kembali. Keluarga Chen luar biasa di masa depan. Tapi bukan, lihat apa yang dia kenakan. Tapi 4 anggota juara sebelumnya, paling-paling adalah 6 produk. Dikatakan bahwa kali ini, dia dipromosikan menjadi 4 anggota termuda. Lin Guo. Hah, Nona Lin, saudaraku sekarang. Kau pikir saudaraku masih bisa melihatnya? Apakah kamu seorang gadis seni? Lalu apakah kau tahu dia dipromosikan menjadi 4 anggota? Mengapa? Konyol, itu tentu saja saudaraku, bakat luar biasa, dihargai oleh bangsawan. Sulit, masih tergantung pada hubunganmu. Semua orang, hari ini aku akan mengumumkan 2 hal. Hal pertama, saya Chen Shijun, juara SMA di Kyoto, penghargaan yang mulia. Secara pribadi memerintahkan kementerian, promosikan saya ke 4 anggota, akan menjabat kepala pemerintahan Lingnan. Ya Tuhan, kepala pemerintahan Lingnan, bukankah itu kantor pemerintah daerah? Dapat tinggal bersama pemilik daerah. Bukankah ini terbang kuning tengda? Dikatakan bahwa penguasa Kabupaten Lingnan, putri kecil favorit kaisar. Dia juga terlihat seperti negara, bekerja di bawah dia. Sangat iri. Keluarga kami segera pindah ke pemilik county. Selamat. Bagus. Selanjutnya, saya mengumumkan hal kedua. Ini juga merupakan acara yang sangat bahagia bagi keluarga Chen saya. Saat aku belajar keras, ada yang seperti itu. Wanita yang lembut dan cantik selalu bersamaku. Dukung saya, dorong saya, jalan menuju nomor 1. Untungnya bagi keluarga Chen saya. Manfaatkan hari ini para tamu hadir. Biarkan semua orang menjadi saksi. Saya Chen Shijun. Untuk wanita cantik ini hari ini, 3 buku dan 6 hadiah. Mediam yang menikah, siapkan riasan merah 10 mil, menikahinya dan kembali ke rumah. Aku bersumpah Chen Shijun, satu hati untukmu, Lin Ning ke Kyoto. Setelah mendapatkan ketenaran, aku akan menjadi riasan merah 10 mil, menikahlah dan kembali ke rumah. Jangan pernah berpisah seumur hidup. Jika aku Chen Shijun, ada sedikit kebohongan. Akan ada guntur dan guntur. Ya Tuhan, jadi tiba-tiba tidak ada se-Ijun. Katakan padaku sebelumnya. Saya tidak tahu wanita cantik mana dapat dilihat oleh Chen Zhuangyuan. Itu benar-benar diperbaiki 8 kehidupan. Ayah dan Kaisar, bagaimana mereka? Belum tiba, se-Ijun segera. Aku akan melamar. Momen penting ini, mereka tidak bisa absen. Dia adalah pasangan saya, Bai Jia Tianjin, putih. Aku dan Aning saling mencintai. Aku takkan membiarkan kalian menyakitinya lagi. Apalagi membiarkan kalian menghinanya seperti ini. Hanya Aning di hatiku. Aku sama sekali tidak akan berpisah darinya. Satu adalah juara ujian kekaisaran. Satu lagi putri pejabat tinggi dari ibu kota. Sungguh pasangan yang serasi. Keluarga Bai adalah keluarga terpandang. Ayah Bai Jiro adalah pejabat tinggi di ibu kota, memiliki jaringan luas. Chen Shijun pun berbakat langka, diangkat langsung oleh kaisar. Jika 2 keluarga hebat bersatu, masa depan keluarga Chen pasti gemilang. Shijun. Konyol, kau pikir keluarga Chen masih berbeda kelas? Masih berani berkhayal. Sekarang, kalian baru sadar status rendah kalian? Shijun. Dia adalah satu-satunya yang akan ku ajak menjalani hidup bersama. Bai Ziruo. Bahkan, Ziruo sedang hamil. Kami akan segera menikah. Akan kuadakan upacara megah untuknya. Seumur hidup, tak akan berpisah. Chen Shijun.
Ayahanda, acara adik perempuanku terlambat jika tak cepat. Cepat, percepat lagi, jangan sampai terlewat. Acara undangan Ninger. Ayahanda terlalu pilih kasih. Dulu saat kalahkan musuh dan pulang menang perang, ayah tak segini antusiasnya. Tentu saja, Ayahanda ini hanya punya satu putri. Jika ada yang berani sakiti putriku, Ayahanda akan bantai 9 keluarganya. Setahun yang lalu, kau pergi ke ibu kota ikut ujian, berjanji kembali sebagai juara. Prosesi pernikahan resmi, dinikahi secara sah. Penghormatan besar, bawa aku masuk rumah. Tapi keadaan sekarang, aku butuh penjelasan. Lin Ning, jangan di sini bikin ulah terus. Sudahlah. Aku yang bikin ulah. Kau yang berkhianat, langgar hukum dan aturan. Diam, Lin Ning. Masalah ini, aku tahu aku salah duluan. Tapi kau harus paham, jurang antara kita. Statusku sekarang, latar belakang dan posisi, semua ini tak akan kau raih. Hanya karena ini. Masih kurang apa lagi? Aku, Chen Shijun. Sekarang, juara ujian kerajaan, pegawai tingkat 4, dihargai yang mulia, bekerja untuk Putri Junzu, kau cuma penghibur jalanan. Bibirmu sudah dicium banyak orang, mana pantas untuk juara sepertiku. Sedangkan Ziruo, pamannya, dipercaya kaisar, keluarga bayi bangsawan Linnan, pengaruh kuat. Hanya putri bangsawan macam ini, yang pantas untukku, untuk hidup bersama. Kau pikir aku tak pantas? Padahal aku sudah berusaha. Kau sungguh mengecewakanku. Kalau tidak, Shijun, tak pantas. Dasar penari rendahan. Kekecewaanmu tak ada harganya. Hanya aku, pasangan sejati Shijun. Lin Ning, jika kau benar-benar sayang padaku, hormati pilihanku. Jangan di sini, bikin masalah lagi, memalukan semua orang, pergi sana. Nanti saat semuanya tenang, aku jadikan kau selir, dengar baik-baik. Sudah kubilang sebelumnya, orang harus tahu diri. Takdir memberi 1 hasta. Jangan paksa 10 hasta. Jurang antara kau dan Shijun, bagaikan langit dan bumi. Tak akan ada akhir baik. Penghibur rendahan, bermimpi, menikahi juara pejabat. Ikan kecil ingin lompat naga, mimpi di siang bolong. Pergi dari rumah Chen. Lin Ning, jika kau mau tinggal, ikut pesta dan minum anggur, aku akan terima. Jika kau tak tahu diri lagi, membuat keributan, jangan salahkan aku, usir kau dengan tongkat. Chen Shijun, yang tak pantas untukku, selalu kau pikir jabatan tingkat 4 dan kenaikan pangkatmu dapat dari mana? Tentu aku tahu, karena bakat dan ilmu hebatku dihargai yang mulia, ditambah dukungan keluarga baik. Jangan-jangan karena kau bawa barang rongsokanmu pergi sana, jangan mempermalukan diri. Berani kau pukul aku. Tamparan ini untuk sifatmu yang tak berperasaan dan meninggalkanku tanpa alasan. Tamparan ini untuk keterbatasan pikiranmu yang lancang pada atasan. Kau ini orang hina, berani-beraninya memukul pejabat pemerintah. Tidakkah kau tahu memberontak, hukumannya pancung? Yang lancang itu kalian. Kak Shijun, perutku sakit. Chen Shijun, hutang cintamu yang kau ciptakan kini telah melukai. Ziruo dari keluarga kami suruh orang hinamu ini dibunuh di tempat, atau sumber daya keluarga Bai takkan kau dapat sepeser pun. Kalian yang melanggar hukum dan aturan, kini malah berbalik menuduh kami, bahkan ingin menghukum mati saya. Hukum mati di tempat, sudah terlalu murah hukumanmu. Dasar perempuan jahat, kau sungguh kejam tanpa ampun. Jika janin dalam kandunganku mengalami musibah, aku akan mencincang tubuhmu. Hukum dengan siksaan terberat. Berani sentuh wanitaku. Wanitamu?
Semua bangsawan Lingnan di sini hadir hari ini. Kau cuma penghibur rendahan, berani bertindak semena-mena, sungguh mencari ajal. Aku tahu kau benci padaku, mendendam padaku, maka demi kenangan lama, sebelumnya semua perlakuanmu padaku, baru saja, akan kupermasalahkan, tapi kesalahan terbesarmu adalah berani mengusik Ziruo. Selain aku tak sentuh dia, bahkan jika kubunuh hari ini, perempuan tidak setia seperti dia pantas menerima hukumannya. Sudah berkali-kali, kusuruh kau pergi, kau malah mengganggu terus. Tak tahu terima kasih, sudah pantas mati. Hari ini, jika tak kubunuh kau, akan meredakan kemarahan semua. Bunuh dia. Kaisar tiba. Kalian berani sekali. Lihat pakaian mereka. Sepertinya pasukan pengawal kekaisaran. Apakah mereka dari istana? Jangan, karena penari rendahan itu. Tangkap semua. Beritahu sopan, aku pejabat kelas 4 di istana. Berani-beraninya kalian. Kalian tidak takut mati. Bawa mereka pergi. Ada apa? Adinda, kau baik-baik saja? Aku baik Kakanda. Ayahanda, aku... Syukurlah kau baik. Aning, maaf kakak terlambat datang. Hampir mereka menyakitimu. Tidak apa, kakak kedua. Ini kesalahanku sendiri, yang buta mata hati. Harusnya dengar nasihat kalian. Dia hampir mencelakaimu. Akan kuhukum mati dia. Yang lainnya dibuang ke Ningguta, jadi budak selamanya. Jangan, kakak kedua. Tapi... Sudah. Jika Aning sudah memutuskan, kali ini, biarkan dia urus sendiri. Ayahanda percaya, putri kerajaan Lin ini bukan orang lemah. Ayahanda tenang. Kali ini, keluarga Chen dan Bai pasti membayar mahal. Mereka akan menyesal selamanya. Bagus, memang putriku yang hebat. Biarkan keluarga Chen melihat putri kerajaan Lin Guo ini bisa mengangkatnya ke langit atau menghancurkannya ke jurang. Adinda, lakukan saja semua. Ayahanda dan Kakanda akan menjagamu dari penghinaan. Terima kasih, Ayahanda. Terima kasih, Kakanda. Lepaskan aku, kurang ajar. Kalian ini siapa? Aku pejabat istana, tingkat 4, segera menjabat sebagai Gubernur Lingnan. Berani menahan pejabat, tak takut mati. Diam kau. Takut sekarang? Kak Shijun, kau baik-baik saja. Mereka ini siapa sebenarnya? Pejabat tinggi tingkat 4 diperlakukan semena-mena. Shijun, saat mereka masuk tadi, ku dengar mereka sebut Yang Mulia. Jangan-jangan anggota kerajaan? Iya kak, Lin Ning itu pasti punya koneksi. Mereka mungkin membelanya diam-diam. Mustahil. Apapun status mereka, kerajaan atau bukan, berani mengusik jabat tingkat 4, hubungan mereka pasti sangat khusus. Jika Lin Ning berkuasa, mana mungkin dia membiarkan kita hidup, apalagi bekerja di rumah hiburan dan memalukan diri di banquet kenegaraan. Apa yang sebenarnya terjadi? Aduh, ini membuatku gila. Bagaimanapun juga, informasi ini harus diamankan segera. Jangan sampai bocor. Kak Shijun akan segera menjabat di Lingnan. Sebagai pejabat tinggi, tak boleh ada kesalahan sedikit pun. Jangan khawatir, aku sudah punya rencana. Putri, pengkhianat seperti Chen Shijun tidak layak membuat putri bersedih. Putri, lebih baik cicipi kue dulu. Baginda Kaisar sengaja memanggil dari ibu kota koki legendaris Lin Guo untuk membuatnya. Ming Yue, akhir-akhir ini di prefektur Lingnan, berapa pejabat yang datang? Putri, Anda sebelumnya mengirim sebagian besar pejabat untuk tangani bencana di Zhongyuan. Sekarang hanya tersisa Gubernur Li dari Lingnan. Kini di prefektur Lingnan hanya ada lulusan baru ujian nasional. Haruskah saya suruh mereka yang sedang menangani bencana untuk segera kembali? Jangan, bencana harus ditangani. Kalau begitu mari kita nilai kemampuan pejabat muda lulusan ujian nasional ini. Paduka Putri, kepala keluarga Chen Tong sudah menunggu di sayap istana, ingin memberi ucapan selamat atas pengambil alihan Lingnan. Ayah Chen Shijun, keluarga Chen tak berarti ini berani datang ke sini. Usir dia sekarang. Tanpa perintah saya, dilarang masuk.
Baik, Paduka Putri, pejabat baru itu belum pernah bertemu Anda. Izinkan saya menemani Anda agar mereka tidak bersikap kurang ajar. Tidak perlu, Lin Guo negara beradab. Jika mereka tak paham tata krama dasar, tak layak masuk Lingnan. Pejabat muda baru ini sombong semua. Jika berani lancang pada putri, karir mereka tamat. Tuan Zhou, sudah dengar kabarnya? Chen Shijun, juara ujian kekaisaran tahun ini, ternyata berasal dari Lingnan, telah ditugaskan oleh Kementerian Personalia di Prefektur Lingnan ini. Tuan Wu, ini menggemparkan seluruh ibu kota. Mana mungkin aku tak tahu? Di usia muda, sudah jadi pejabat tingkat 4, layaknya langsung melesat ke puncak. Katanya dia diapresiasi langsung oleh Kaisar, bahkan Putri Lingnan pun harus memberinya wajah. Nanti kita harus menjilatnya baik-baik. Perhitungan waktu. Sang pejabat seharusnya tiba. Kak Shijun, ini kau pejabat penting. Begini dekrit Kaisar turun, kau akan resmi menjabat Gubernur Lingnan. Tak lama lagi, tempat ini akan jadi wilayahmu. Keberhasilanku Chen Shijun berkat bantuan keluarga Bai. Terima kasih Ziruo. Hormat pada Tuan Chen. Tuan Chen memang tampan dan berwibawa. Bodoh, seharusnya panggil Gubernur Chen. Ke depan, di Lingnan ini, kami perlu bimbinganmu. Jika ada yang bisa kami bantu, silakan perintahkan. Baik. Sebagai rekan, tentu saja, silakan duduk. Putri Lingnan ini sok berkuasa sekali. Hingga kini belum muncul. Putri datang. Kakak Shijun, kenapa dia ada di sini? Apa dia Putri Lingnan yang dimaksud? Linling, ini adalah prefektur Lingnan, bukan rumah seni milikmu. Berani duduk di kursi putri? Kau bukan pemimpin sekte. Cepat turun. Sayangnya, ini memang tempatku. Lin Ning, kau benar-benar hina. Bereskan kakak Shijunku hingga ke prefektur Lingnan. Aku mengejarnya. Kau sudah ada di sini, masih juga membantah. Lalu kenapa kau datang? Bagaimana? Jangan-jangan, kau pejabat prefektur Lingnan. Linling, aku tahu kau menyukaiku, tapi cara begini sungguh memualkan. Kau sampai mengejarku hingga ke prefektur Lingnan. Sekarang ku beritahu, kau bahkan tak layak jadi selirku. Cepat turun, atau ku panggil pengawal, masukkan penjara kematian. Siapa kau ini? Berani ancam memasungku? Kakak Shijunku pejabat tingkat 4. Akan jadi gubernur Lingnan yang baru. Posisinya hanya di bawah, gubernur saja. Menghukum gadis rendahan, semudah membunuh semut kecil. Sungguh disayangkan. Prefektur Lingnan kami tak butuh Chen Shijun yang berhati serigala dan tak setia ini jadi gubernur. Sekarang, kalian berdua pergilah. Orang ini sebenarnya siapa sih? Berani bersikap tidak hormat pada pejabat Chen? Tak peduli asalnya dari mana, pejabat Chen adalah pejabat tingkat 4. Akan jadi pejabat penting kerajaan, nanti akan memimpin seluruh prefektur Lingnan. Kejahatan yang begitu besar, kayaknya dia cari mati. Linning, kau ini cuma penghibur rendahan. Berani memperlakukan pejabat tinggi, keluarlah dari prefektur Lingnan. Kayaknya kau sudah gila kali ya. Kakak Shijun, menurutku dia cuma mau uang saja. Penghibur rendahan, hidup sudah sulit. Lebih baik beri dia uang, suruh dia pergi cepat. Menyebalkan sekali dilihat. Ziruo lebih pengertian. Baiklah, ikuti saranmu. Sudahlah, ambil semua ini. Cepat ambil uang di lantai, cepat minggat dari sini. Chen Shijun, aku sarankan kau lebih baik kumpulkan uang kertas yang berserakan ini agar tak jadi gelandangan. Saat kelaparan nanti, kau tak mati kelaparan. Konyol sekali. Juara imperial pejabat tinggi. Mana mungkin jadi gelandangan? Kau cuma gadis dari Jiao Fangxi. Seumur hidup pun tak bisa. Memang aku dari Jiao Fangxi, tapi kau tak pernah pikir Jiao Fangxi milik siapa? Omong kosong. Jiao Fangxi tentu milik keluarga kekaisaran Lin. Masa milikmu? Kabarnya, Kaisar angkat Putri Lingnan. Selama setahun ini, putri inilah yang mengelola aset kekaisaran di wilayah Lingnan. Orang bermarga Lin, biasanya keluarga kerajaan. Jangan-jangan dia... Betul.
Akulah putri dari prefektur Lingnan. Cepat bersujud dan memberi hormat. Hanya untuk membujukku, dusta apapun bisa kalian karang. Para menteri, aku beritahu kalian, dia hanyalah wanita yang kutinggalkan. Dia cuma gadis rendahan yang jual diri di rumah hiburan. Bapak Chen, tapi dia Margalin. Karena berani menggunakan margalin, dia seenaknya menipu di sini. Tipu muslihat memalukan ini. Ku beritahu, ayahku sedang berdiskusi rahasia dengan sang putri. Sebentar lagi mereka datang. Lin Ning, sudah terbongkar kedokmu, masa berani duduk di sini, cepat turun dan bunuh diri. Atau sang putri akan memberimu hukuman lingci. Centong cuma rakyat jelata yang menyusup ke Lingnan. Sudah kusuruh diusir dengan tongkat. Tapi bersabarlah, nasib kalian berdua akan sama seperti dia. Aduh, Tuan Li, akhirnya Anda datang. Di mana Junzu? Kepala keluarga Chen. Junju kami, Anda tidak akan bisa bertemu dia. Sebagai teman lama, izinkan saya mengingatkan. Keluarga Chen, apa Anda menyinggung Junju? Perkumpulan Chen, urusan kali ini, tak perlu dipikirkan lagi. Oh iya. Junju juga berpesan. Suruh pukul dan usir dia. Apa? Ini? Saya tidak tahu. Mana mungkin keluarga Chen berani menghina Junju? Pengawal, pukul dan usir dia. Tunggu, ini salah paham. Putra saya juara ujian kekaisaran. Pasti Junju mengapresiasi. Mana mungkin kami berani? Serang. Jangan, saya mau temui Junju. Sekarang, Tuan Chen, sudah tahu tipu muslihatmu berani pamer kekuasaan palsu. Kurasa kamu tidak akan kapok sampai mati. Pegawai Chen, menurut saya, langsung tangkap saja, nanti persembahkan ke Junzu. Bisa jadi jasa besar. Mau kurang ajar? Siapa berani? Berani lancang padaku. Ucapkan kata melampaui batas. Ini bunuh diri. Sudah terbongkar, marah karena malu, baiklah, akan kulihat. Hari ini kamu, bagaimana menghukum mati saya? Kalian berdua, cepat ikat dia sekarang. Siap, Tuan Chen. Kalian, apa masih menunggu? Serang! Para menteri baru, walau belum pernah bertemu, tapi simbol kerajaan Lin ini pasti kalian kenal. Ini, saya pernah melihatnya saat ekspedisi ilmiah. Baik, sepertinya benar, Jet Royal Lin. Dia pasti... Ini cuma jadi rusak biasa. Apa yang kau pura-pura ini? Jadi seperti ini, keluarga Bai punya ratusan. Nona tak tahu, Jade bertuliskan Lin, pasti milik kerajaan. Jika... Tidak ada jika, saya tahu pasti identitasnya, tak mungkin salah. Jangan tertipu olehnya. Jade rusak ini tak bisa buktikan apa-apa. Mungkin jade ini palsu buatannya. Cara licikmu benar-benar membuatku jijik setengah mati. Bisa-bisanya demi aku membuat jade palsu. Jika tak kubicara hari ini, bukankah semua pejabat akan kau tipu semuanya? Chen Shijun, entah dari mana kau bisa semi-hangat ini. Melawanmu, tak perlu trik kotor. Masih tak mau mengaku? Sudah? Tak mau bicara lagi, ikat dia sekarang, nanti saat putri sebenarnya datang, pasti memberi hadiah. Ya. Bocah menyebalkan ini jangan-jangan membuat masalah sampai menghina putri. Lepaskan aku. Kalian berani? Ingin mati? Sudah sampai situasi ini, masih bermulut besar di sini. Kau sendiri yang cari masalah, jangan salahkan orang lain. Awalnya karena kita pernah kenal, ku biarkan ambil uang ini dan pergi cepat. Akan ada masalah. Masih terus-terusan menantangku di sini. Pantas. Chen Shijun, brengsek kau. Aku takkan membiarkan kalian hari ini. Kau dan keluarga Chen Bai takkan bisa lolos. Masih berlagak. Tunggu sampai Tuan Junzu datang. Kau akan menyesal. Hitung waktunya sudah cukup lama. Kenapa ayah dan Tuan Junzu belum datang? Shijun, dasar anak nakal. Kau sakiti hati Tuan Junzu, aku hampir dipukuli keluar. Ayah, kenapa ini? Kenapa Tuan Junzu tak ikut ayah? Anakku sayang, ayah sama sekali tak bertemu. Tuan Junzu, Gubernur Li yang kasih tahu, keluarga kita membuatnya marah, ayah langsung diusir, apalagi berunding. Jika salah paham ini tak jelas, kau takkan bisa bertahan di Lingnan ini. Omong kosong.
Aku tak pernah sakiti Tuan Junju. Jangan-jangan dia... Dipukuli dengan tongkat lalu diusir, Kak Sejun. Sepertinya prediksi dia benar. Centong cuma rakyat jelata, menyusup ke kantor Lingnan. Aku sudah menyuruhnya, dipukul dan diusir keluar. Sejune, apa engkau pernah menyinggung Tuan Putri? Ini masalah serius. Aku belum pernah jumpa Tuan Putri. Mana mungkin menyinggung? Paman, tenang saja. Kak Sejune tak hanya tak bersalah pada Tuan Putri, malahan berjasa besar. Berkontribusi? Benar, Paman. Ada yang berani palsukan identitas Tuan Putri. Untung Kak Sejune tahu tipuannya. Sekarang sudah ditahan. Berani palsukan Tuan Putri? Ini keterlaluan. Siapa yang berani sekali ini? Lihat, Paman. Ini pelakunya. Bukan ini, pelacur dari Jiao Fangxi, dasar rendahan. Keterlaluan nekatnya, cepat bawa dia pergi. Nanti kalau Tuan Putri datang, kita celaka. Baik, Ayah. Dasar hina. Kau baru yang paling hina. Tuan Li, Anda datang. Shijun, cepat beri salam kepada Tuan Li. Shijun, bersujud kepada Inspektur Li. Tuan, jangan marah. Jangan marah. Aku hanya ingin segera bertemu dengan Putri Junzu untuk bertemu. Baiklah, segera membersihkan kesalahpahaman yang ada di antara kita. Tuan Putri Junzu ini, kapan sebenarnya akan datang? Putri Junzu sudah lama tiba. Apakah kalian belum bertemu? Bangsat, lepaskan aku. Perempuan hina ini membawa papan giok palsu dan berpura-pura sebagai Putri Junzu. Untungnya kakak Sijun bijak segera membongkar kebohongannya. Kalian, bangsat, berani sekali kalian. Inspektur Li, jangan panik. Perempuan ini hanyalah mantan kekasih gelapku, penghibur dari Jiao Fangxi. Dia hanya ingin menjadi phoenix di dahan tinggi dan menikah ke keluarga Chen. Sekarang, dengan tipu muslihat palsu sebagai putri, dia menipuku. Akan kuhukum mati dia, agar Tuan Li tidak terusik. Pengawal, kalian berdua, segera seret dia keluar dan penggal dia. Kurang ajar, minggir. Putri Junzu, maafkan keterlambatan hamba. Putri... Dia benar-benar seorang putri, Gubernur Li. Beliau memang putri yang sebenarnya. Dasar bego tak kenal pejabat tinggi. Berani menahan putri tanpa izin. Kalian mau kehilangan nyawa? Cepat sujud hormat. Pasti kalian salah sangka. Aku melihat sendiri. Dia bekerja di Akademi Musik. Mana mungkin Putri Mulia bekerja sebagai penghibur? Bangsat kau, putri kami memang suka musik sejak kecil. Apa salahnya di Akademi Musik? Apa urusanmu dengan tindakan putri kami? Ampun Putri. Kasihanilah hamba, saya yang buta tadi. Yang mulia putri, maafkan kebodohan hamba, berbelas kasihanlah. Hari ini sudah kuperingatkan, akan kubuat kalian menyesal. Tangkap dan copot jabatan mereka. Buang ke perbatasan. Ampun, yang mulia. Aning, kau benar-benar Putri Lingnan. Kenapa? Pernah menyesal? Tidak. Aku hanya berpikir, kenapa tidak kau katakan sejak awal? Kalau kau dari dulu memberitahu statusmu, takkan sampai begini keadaannya. Benar yang mulia. Andai kami tahu status yang mulia, pasti takkan berani memperlakukanmu seperti tadi. Andai ku beritahukan, mana akan ku ketahui Chen Shijun si pengkhianat, orang tak berhati ini. Bagaimana mungkin aku melihat wajah aslimu? Dulu ayahanda melarangku menikahimu. Kupilih jadi penghibur, membiayaimu ujian. Setelah lulus ujian, kau diangkat jadi pejabat muda termuda di negeri Lin. Tapi bagaimana balasanmu? Menteri besar ini tiba-tiba baik padaku. Kukira itu jasa Ziruo, ternyata... Saat kau pulang jadi juara, kukira akan kudapat upacara pernikahan megah dan janji nikahimu. Tapi yang datang adalah pengkhianatanmu. Kubawa segel kekuasaan dan dokumen resmi kurencanakan jadi mas kawin untukmu agar kau kuasai pejabat belas prefektur di Lingnan. Tapi kau kejam, mengecewakan cintaku, menghinaku sebagai pelacur, mempermalukanku di depan umum. Hari ini kau merusak kegiu kerajaan. Apa hukumannya? Giok itu adalah dokumen resmi yang mengatur wilayah Lingnan. Chen Shijun,
Tak pantas untukku, yang selalu ada adalah kau. Kau pikir jabatanmu tinggi, karirmu melesat, itu murni usahamu? Tentu aku tahu, semua karena bakat dan dukungan keluarga baik. Ditambah dukungan keluarga baik. Masa karena kau? Apa yang kulakukan? Aning, ini. Sekarang menyesal, tapi semua ini kau yang hancurkan. Katanya tak peduli. Sekarang baru sadar. Aku tak tahu. Sungguh tak kusangka, andai kusadari ini, dokumen resmi takkan kurobek. Aning, aku salah. Kumohon. Maafkan aku. Aku bodoh. Beri aku kesempatan. Aku bersumpah. Nanti pasti aku akan menikahimu. Chen Shijun, wajahmu yang bikin mual. Nona Bai, suruh suamimu jaga sikap. Chen Shijun, bajingan kau. Ziruo, dengarkan penjelasanku. Dia Putri Lingnan, untuk meraih kesuksesan di masa depan, harus dapatkan segel resmi yang dia pegang terlebih dulu. Chen Shijun, simpanlah sikapmu yang pelintat-pelintut ini. Bikin muak. Lin Ning, kau cuma Putri Lingnan. Jangan sok berkuasa di sini. Anggota keluarga kerajaan Lin, jumlahnya tak terhitung. Kini cuma tinggal nama belaka. Dengan sisa-sisa darah kerajaan dalam tubuhmu. Dan wilayah kecil warisan, berani bertindak sewenang-wenang? Tahukah kau siapa paman saya? Dengan coach main seperti pamanmu pastinya. Bukan orang baik. Kau. Ziruo, walau ayahmu dipromosikan ke ibu kota, tapi keluarga Chen hanya berbisnis di Lingnan yang terpencil ini untuk mencari nafkah. Bila bermusuhan dengan putri, keluarga Chen bisa runtuh semalam. Jika sumber dana terputus, tak ada uang untuk menyuap pejabat, maka Shijun akan sulit mendapatkan promosi. Seperti memetik bintang di langit. Paman mungkin belum tahu. Pamanku adalah Perdana Menteri, pejabat tinggi istana, dan tangan kanan Raja, Kaisar sendiri. Masih tak bisa melindungi keluarga Chen? Apalagi setelah titah kerajaan turun, Shijun akan menjadi gubernur baru. Bahkan jika Lin Ning adalah seorang putri, tak berhak mencabut jabatan ini. Sepengetahuanku, anggota kerajaan sejati biasanya tinggal di ibu kota mendampingi kaisar. Tapi kau ditempatkan di Lingnan, daerah terpencil ini. Pastinya kau hanya cabang keluarga yang diabaikan. Berani bersikap sombong di hadapanku? Begitu titah kekaisaran tiba, Kak Shijun akan diangkat sebagai gubernur, ditambah kedudukan pamanku di istana. Masih takut pada seorang putri rendahan seperti dia? Dia putri kerajaan pun tak apa. Aku juara ujian yang ditunjuk yang mulia. Dia tak berhak memecatku. Kenapa aku harus tunduk padanya? Nanti ditambah kekuatan paman Ziruo di istana. Putri tak dianggap ini akan kugulingkan. Kalian ini pasti kecewa nanti. Takkan ada titah kekaisaran. Dan dia takkan jadi gubernur. Omong kosong belaka. Kau cuma putri rendahan. Dasar kurang ajar. Berani ubah titah yang mulia. Dasar anak muda lancang. Gubernur Lingnan, siapa dia? Tahukah engkau, tuanku bukan cuma Putri Lingnan, tapi juga pewaris. Sudahlah, jangan buang waktu. Cepat usir mereka, bawa pengawal masuk. Usir dengan tongkat. Pengawal, usir mereka keluar. Yang mulia, mereka menghina Paduka. Kenapa tak hukum mati? Hukum mati saja. Katanya mau balas dendam padaku. Aku penasaran, bagaimana cara mereka balas dendam padaku? Yang mulia, Putri Mahkota sudah kembali? Hahaha. Dia akhirnya kembali juga. Sudah beberapa hari aku di Lingnan, tapi tak banyak bertemu dengan anak ini. Cepat, suruh dia masuk sekarang. Hormat pada ayahanda dan kakak-kakak. Adinda, dulu kalau bukan kau yang meminta, aku tak mungkin meminta Menteri Personalia menaikkan pangkatnya 4 tingkat. Tapi sekarang terbukti, saat ujian kenegaraan, dia menyuap pengawas ujian. Maka kuputuskan, besok di kantor Lingnan saat pengukuhan pejabat baru berlangsung. Cabut gelar juaranya. Dia berani menyuap pengawas.
Belum lagi, kuselidiki ternyata. Di ibu kota kurang dari setahun. Sambil surat menyurat denganmu. Juga main ke bordil, berpesta pora. Bahkan lebih hina dari binatang. Bajingan terkutuk ini. Aku, kalau di ibu kota, tahu hal ini. Pasti kukirim pasukan menyeretnya ke gerbang untuk dipenggal. Ayahanda jangan marah. Percayalah pada anak, bisa mengatasi ini semua. Baik-baik. Kalau begitu, aku tak campur tangan lagi. Yang Mulia, pengawal melapor, Kanselir Bai menunggu di depan ruang kerja. Mbah, Kanselir Bai Lianshan, paman si wanita Bai terkutuk. Pasti datang untuk acara pengukuhan besok. 2 tahun lalu, si tua bangka ini bergabung dengan Pangeran Yang Lin, ikut campur urusan negara, membangun kekuatan ilegal. Akan kuhabisi dia dan seluruh kaki tangan Pangeran Yang Lin. Pergi, bilang ke Bai Lianshan, Kaisar sedang sakit. Tak mau menerima. Baik, Yang Mulia. Aning, besok di kantor Lingnan, upacara pengukuhan pejabat. Kakakmu yang memimpin, kau baca maklumat kerajaan. Kemarilah. Terima kasih, Ayahanda. Besok naik kereta kudaku. Jangan sampai pejabat meremehkan putri kesayanganku. Baik, Ayahanda. Segera kembali. Shijun, bagaimana? Sudah bertemu Tuan Putri? Apa kau sudah ditugaskan seperti prefektur Lingnan? Ibu, jangan, dikit khawatir. Kakakku tampan dan berbakat. Pasti disukai Tuan Putri. Ayah juga. Sedang berunding dengan keluarga Chen. Mungkin berhasil. Bodoh, kami hampir dibunuh di prefektur Lingnan. Astaga, benar-benar memar semua. Ini kok bisa terluka begini? Benar. Salah Linding itu ternyata benar Tuan Putri Lingnan. Berani-beraninya mengusir dengan pentungan. Apa? Ini... Dasar hina. Biarkan dia sombong dulu. Katanya, Kaisar dan Putra Mahkota turun ke Lingnan. Pamanku sudah menghadap Kaisar. Nanti saat Shijun jadi Bu Zengshi, kita gantikan posisinya. Jiruo, sekarang kami andalkanmu. Tempat ini di bawah kekuasaan istana, tidak tunduk pada pemerintah Lingnan. Memang layak disebut gubernur. Sungguh megah. Ziruo, nanti saat ku kuasai 16 prefektur Lingnan, akan ku angkat kau jadi nyonya utama Lingnan. Berbagi kekuasaan denganku. Niatmu saja sudah cukup. Katanya, kali ini bukan cuma pejabat Lingnan, tapi juga ada bangsawan penting dari ibu kota. Cuma tak tahu siapa tepatnya yang datang. Anggota kerajaan dari ibu kota, ayo cepat masuk. Jangan sampai terlambat. Kak Shijun, lihat cepat. Itu sepertinya kereta kuda kekaisaran. Jangan-jangan Yang Mulia datang? Yang Mulia, kereta kekaisaran. Katanya Yang Mulia datang ke Lingnan. Benarkah ini? Cepat sambut beliau. Jika bisa mengambil hati beliau, karir pasti langsung meroket. Baiklah, ayo segera pergi, cepat. Hamba Chen Shijun menyambut kedatangan Sri Baginda. Linding, kenapa kau bisa duduk di kereta naga? Kak Shijun, dia mana mungkin bisa naik kereta naga? Ziruo, pasti kau salah lihat. Kereta kuda ini, walau mewah, tapi bukan kereta naga kaisar yang kau maksud. Di seluruh dunia ini, hanya kaisar boleh naik kereta naga. Kau hanya putri dari selir, pantas dapat kehormatan ini. Lagi pula, kalau ini benar kereta naga, mana mungkin tidak ada pengawal? Walau aku pernah dengar dari paman, tapi belum pernah lihat. Mungkin aku salah lihat. Betul. Dia tak pantas dapat ini.
Berhenti, Lin Ning. Sepertinya ini bukan tempat untukmu. Dulu Kaisar Emeritus Lin Guo, untuk cegah pemisahan daerah, membentuk biro administrasi untuk sentralisasi kekuasaan. Walau kau Putri Lingnan, tapi biro administrasi bukan wilayah kekuasaanmu. Hari ini, upacara pelantikan juara ujian. Dasar apa kau masuk? Iya, gelar putrimu, walau terdengar hebat, tapi hanya kosong. Kau tak punya kekuasaan nyata. Biro administrasi ini bukan tempat untukmu. Lin Ning, akal bulusmu sudah ku ketahui. Bila tak salah duga, kau pasti tahu hari ini aku dilantik jadi gubernur. Kau sengaja menggangguiku. Caramu yang kotor ini sangat memuakkan. Orang Munajal masih semakin mampu ikut terus mengganggumu. Tidak mau bercermin untuk melihat wajahmu sendiri. Sudah sampai saat ini masih tidak mau mengakui. Kau harus tahu, pejabat urusan pemerintah langsung di bawah pemerintahan pusat. Jauh lebih berkuasa dari gelar Junzumu yang kosong ini. Jika kau ingin tetap menguasai 16 prefektur Lingnan, harus mendapatkan dukungan kantor urusan pemerintah kami. Jika tidak, kau akan seperti rumput mengambang tanpa pejabat yang patuh. Chen Shijun, kau benar-benar menggelikan. Kedatanganku ke kantor ini sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Masih mau berbohong? Jika bukan untuk mengganggu kakak Shijun, lalu mengapa kau tidak tetap di prefektur Lingnan datang ke sini? Apa? Mau bilang kalau kedatanganmu untuk mengukuhkan pejabat baru? Kakak Kaisar, seharusnya adik Kaisar sudah sampai. Tapi kenapa belum terlihat? Kau pergilah ke gerbang sambut adik Kaisar. Ini yang mulia putra mahkota. Cukup, Lin Ning. Kau tidak sadar perkataanmu penuh celah? Sungguh konyol. Bukan, kau hanya seorang Junzu prefektur Lingnan. Berdasarkan apa hakmu mengangkat pejabat baru? Lin Ning, aku akui status Junzumu ini awalnya memang di luar perkiraanku. Tapi apa urusannya? Ini kantor Bu Zengxi, bukan prefektur Lingnan. Para pejabat Bu Zengxi tunduk pada istana kerajaan. Tak ada yang mengakui Junzu Lingnanmu. Lin Ning, segera minggir dari Bu Zengxi. Kalau tidak, pengawal akan mengusirmu. Kau kira aku hanya pejabat biasa? Bu Zengxi memang bukan wilayah Lingnan, tapi milikku Lin Ning. Seluruh pejabat Bu Zengxi mulai hari ini di bawah kendaliku. Apa halangannya? Lin Ning, mungkin kau terlalu lama di rumah hiburan sampai linglung. Seluruh negeri tahu, gelar Junzu hanyalah simbol. Bu Zengxiku adalah pusat pemerintahan. Beraninya kau klaim seluruh pejabat di sini tunduk padamu. Lelucon terbesar. Kurang ajar. Kalian berdua tak paham. Junzu kami bukan sekadar Junzu Lingnan, tapi juga. Perhatikan baik-baik. Medali emas ini memberi akses penuh di wilayah Lingnan. Kalian berdua tak berhak menghalang. Chen Shijun, kau mau apa? Kak Shijun, medali emas itu? Zero, jangan lupa. Ini kantor Bu Zengxi, akan menjadi Bu Zengxi. Medali ini di sini tak berguna. Siapa yang akui? Benar, ini wilayah Bu Zengxi. Kau Bu Zengxi baru. Di sini kuasamu mutlak adanya. Dia di sini. Siapa dia? Pergi sana. Kurang ajar. Itu bukan sekadar medali penguasa Lingnan. Kalian berdua siapa? Berani hina Junzu? Berani kau? Ming Yue. Kau siapa? Berani tegur pejabat? Bajingan. Siapa berani ganggu orangku? Hari ini tak hanya pukul dayangmu, tapi juga balas dendam. Usirku dari Lingnan dulu. Pengawal. Aku Bu Zengxi baru yang akan pimpin Bu Zengxi. Dengar perintahku. Bawa kedua orang ini usir dengan tongkat. Bulan Purnama, kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja, Tuan Putri. Mereka yang bicara tidak sopan. Seharusnya kita bawa beberapa pengawal ke sini. Andalah juara ujian baru yang akan menjabat sebagai Gubernur Chen. Hamba memberi salam pada Tuan Chen. Benar, sangat tepat. Mulai sekarang seluruh biro pemerintahan di bawah kendali saya. Sudah tahu jabatanku. Mengapa tidak segera usir kedua orang ini? Baik, Tuan Chen. Berani sekali kalian. Berani menyentuh Tuan Putri. Kalian nekat mati? Ini kantor biro pemerintahan. Hanya tunduk pada istana. Di bawah gubernur, Tuan Putri bukan apa-apa. Kalian
Kurang ajar. Apa berani hina Tuan Putri? Kalian berdua ingin mati. Berani menghina Tuan Putri. Hormat pada Tuan Putri. Pangeran sudah menunggu lama. Silakan ikut saya masuk. Yang mulia pangeran. Yang mulia putra mahkota. Dia cuma putri kabupaten kecil. Mana mungkin bisa mendapat audiensi dari putra mahkota? Tunggu dulu. Kalian berdua lihat baik-baik. Dia putri Kabupaten Lingnan. Pengurus Lingnan selalu tak menerima orang Lingnan. Bagaimana dia bisa masuk? Konyol. Kalian ini pasti apa? Berani berisik di depan Putri? Di seluruh Lingnan. Masa ada tempat yang tak bisa dimasuki Putri? Badut-badut kecil, jangan dihiraukan. Baik. Mingyue, dendamu sebentar lagi kubalas. Kakak Shijun, ini sebenarnya bagaimana? Dia cuma putri kabupaten, putra mahkota. Kenapa mau menemui dia? Oh, jangan-jangan dia punya hubungan dekat dengan putra mahkota? Mustahil. Kalau memang dekat dengan putra mahkota, mana mungkin dikirim jauh ke Lingnan jadi putri? Keluarga kerajaan sejati, semua di istana, tak mungkin dikirim ke Lingnan. Pasti pakai cara kotor yang tersembunyi. Minta bertemu putra mahkota? Perempuan rendahan tak pantas. Nanti saat aku jadi gubernur Lingnan, pertama akan kuhancurkan dia. Ayo kita lihat dulu, lihat apa yang bisa dia lakukan di sini. Ya, di mana kakak kaisarku? Baik, Junzu. Ketiga yang mulia sedang di aula dalam. Akan segera ku sampaikan. Ketiga yang mulia. Tak perlu, kakak kaisar sibuk urusan negara. Beliau akan datang setelah selesai. Kau boleh permisi dulu. Baik, Tuan Putri. Kau juga boleh permisi. Baik, Aduh, saudara kinku, gadis di kipas ini sudah kau cari, separuh ibu kota tetap tak ketemu, masih tak mau menyerah? Apa kau tahu? Gadis jelita, idaman pria bajik. Dulu aku beruntung melihat lukisan di istana terpampang di aula kerajaan. Sekilas pandang, terpatri di ingatanku. Ku cari pelukis untuk dibuat di kipasku, berharap suatu saat bisa menemukannya. Entah harus bilang apa padamu, jangan-jangan ini selir kaisar. Di istana Ibu Suri, mana mungkin ada lukisan selir lagi pula. Kutanya Kasim baru yang baru masuk istana. Dia bilang di dalam istana, tak ada orang ini. Mungkin. Semua ini khayalan belaka. Seumur hidup tak akan bertemu. Saudara Qin, cepat lihat ke sini. Kenapa di kipasmu ini ada gambarku? Orang dalam lukisan. Orang dalam lukisan ketemu. Akhirnya ku temukan kau. Lepaskan. Dasar perempuan jalang. Dia masih merayu aku. Sekarang malah berani masuk ke biro administrasi, bersekongkol dengan pejabat. Menurutku, gelar putrinya ini mungkin didapat dengan cara kotor. Tidak boleh. Kita harus memberinya pelajaran. Ayo pergi. Brengsek perempuan murahan ini. Kalian siapa? Berani main tangan di sini? Dia brengsek, sudah ganggu Kak Shijunku. Sekarang ngejar sampai sini. Baru datang, langsung goda pria lain. Kurang ajar kau. Benar, walau dia putri Lingnan, tapi biro administrasi di bawah langsung ibu kota, tak tunduk pada daerah. Dia berani campuri urusan politik, ganggu penunjukan pejabat baru. Sekarang aku akan mengusirnya. Kalau paham situasi, cepat pergi dari sini. Jangan buat aku marah. Tenang saja. Selama aku di sini, tak ada yang bisa ganggu. Dia ini siapa? Kenapa perlakukan aku begini? Cuman pejabat baru. Berani kurang ajar padaku. Dasar anak kecil. Mulutmu besar sekali. Kau tahu siapa aku? Lalu kau tahu siapa aku? Aku tak peduli kau apa. Jujur saja. Aku juara ujian kekaisaran baru, Chen Shijun, segera menjabat sebagai Guzengsi Provinsi Lingnan. Apa?
Dia ternyata juara ujian tahun ini. Katanya dia pejabat 4 tingkat termuda di kerajaan Lin. Pantasan sikapnya arogan. Tapi pria itu sebenarnya siapa? Mendengar jabatannya, wajahnya tetap tenang. Masih latar belakang kuat. Latar belakang? Terima kasih atas bantuannya. Untuk selanjutnya, biar aku yang urus. Chen Shijun, perkataanmu benar. Mendiang Kaisar berpesan Zhangxi tidak tunduk pada pemerintah daerah manapun. Statusmu sebagai Pangeran Lingnan tidak pantas ada di sini. Tapi dari mana kau tahu? Ini satu-satunya identitasku. Para hadirin adib, ada yang kenal medali ini? Wah, ini medali emas kerajaan Lin resmi dikeluarkan istana? Jangan-jangan kau keluarga kerajaan? Pemegang medali ini di Lin Guo bebas bepergian kemana saja, tak ada yang menghalangi. Apalagi sekadar Bu Zhengxi kecil ini. Di negeri Lin, hanya anggota keluarga kerajaan atau mereka yang berjasa bagi negeri Lin bisa mendapatkan medali emas dari Yang Mulia. Misalnya, raja-raja daerah atau perdana menteri. Ternyata Yang Mulia Putri pasti berjasa besar bagi negeri sampai mendapat hadiah istimewa. Maafkan ketidakhormatan kami. Oh iya, Hussein tentang putri ini. Setahun lalu Yang Mulia Putri mengeluarkan dekret baru. Meringankan kerja paksa, membuka jalur dagang. Hanya dalam setahun, rakyat Lingnan menjadi lebih sejahtera. Setiap rumah surplus pangan. Pantasan dihargai Yang Mulia. Keren sekali, Saudara Qin. Tak kusangka orang yang kau cari selama setahun ini bukan saja berstatus tinggi, tapi juga perempuan hebat. Chen Shijun, sekarang tutup mulut anjingmu itu. Jangan terlalu sombong. Nanti setelah ku dapat titah jadi gubernur, akan kuhancurkan kau. Baiklah, akan kutunggu. Dasar perempuan, tak disangka bisa mendapat medali kerajaan. Bangsat. Kakak Shijun, jangan khawatir. Pamanku di istana punya pangeran. Pangeran Yang Lin bisa mengendalikan pejabat. Dia cuma seorang putri. Apa artinya? Selama pamanku masih ada, dia tak mungkin bisa membuat keributan. Tuan, tunggu sebentar. Nama saya Qin Xiao. Bolehkah saya tahu nama Tuan? Saya Lin Ning. Terima kasih sudah menolong saya. Saya ingin bertanya, kenapa di kipasmu ada lukisan wajahku? Setahun yang lalu, saya berkesempatan masuk istana. Di dalam ruangan, saya melihat lukisanmu. Sekejap pandang itu, bagai dewi turun dari kayangan. Saya bersumpah harus menemukanmu. Akhirnya, saya datang ke ibu kota untuk mencarimu lama. Tak disangka, kita bertemu di sini. Saya ingin. Apa maksudmu? Tuan Qin ingin bilang, dia jatuh cinta sejak pertama lihat. Sudah lama mengagumimu, ingin bersama Tuan mempererat hubungan pernikahan kita. Nona Lin, perasaan ini tulus. Saya ingin bersama Tuan membangun hubungan bahagia. Tuan Qin, tolong jaga sikap. Nona Lin. Ini salahmu. Nona Lin pergi karena marah. Saudara Qin, bangsawan ibu kota, putri-putri kaya raya tak kau hiraukan? Sekarang mungkin di tangan Putri Lingnan ini, kau akan terjatuh. Maklumat Kaisar sebentar lagi tiba. Lebih baik kita siapkan penyambutan. Walau kau suka padanya, harus bertahap dong. Taisi Shesmos, maklumat saya akan segera tiba. Segera siapkan penyambutan. Zirwo, datang. Akhirnya tiba. Aku sudah menunggu hari ini. Terlalu lama menunggu. Tunggu sebentar. Lin Ning si bajingan itu, lihat bagaimana dia bisa bersikap sombong. Kali ini, aku pasti akan membuatnya tidak bisa bangkit lagi. Lin Ning si jalang itu berani mengusir kita dari prefektur Lingnan. Nanti lihat bagaimana kita menghadapinya. Hari ini aku harus mempermalukannya di biro administratif. Lihatlah nanti, di Lingnan ini mana ada pejabat yang mau patuh padanya. Benar. Hamba Huang Jianghe di sini ucapkan selamat pada Komisioner Chen. Hamba Wugang juga ucapkan selamat lebih dulu. Oh, kalian berdua mengenal pejabat ini? Siapa di sini yang tidak mengenal Yang Mulia? Saat pengumuman ujian kekaisaran di ibu kota, sudah melihat keagungan Yang Mulia. Kabarnya
akan diangkat jadi komisioner administratif bersama Prefektur Lingnan, memerintah bersama 16 Prefektur Lingnan. Yang mulia, nanti yang mulia, harap bimbing kami berdua. Tenang saja. Asal kalian berdua setia membantu saya, ikut saya, melawan Lin Ning, jamin karirmu melesat. Terima kasih, yang mulia. Maklumat kerajaan telah tiba. Bekentah Kaisar telah tiba. Pecuruntah yang mulia, hari ini diadakan pengukuhan para pejabat baru istana. Lin Ning, perintah Kaisar datang ke sini. Beraninya kau, segera berlutut. Apakah kau ingin memberontak? Lin Ning, kau benar-benar nekat. Lihat perintah Kaisar seperti bertemu yang mulia, berani tidak berlutut. Keterlaluan kau ini melanggar kewibawaan suci. Apakah kau mau semua orang di sini ikut mati bersamamu? Cepat berlutut sekarang. Kasim, dia hanya seorang putri Lingnan. Berani menghina kewibawaan kekaisaran. Harus dilaporkan ke Kaisar, hukum dia. Benar Kasim, dia harus dihukum. Siapa kau ini? Berani meragukan aku? Yang mulia putri, perintah lisan Kaisar meminta yang mulia membacakan. Dia yang akan membacakan dekrit. Dia cuma seorang putri kabupaten. Berdasarkan apa dia berhak baca dekrit? Tenangkan dulu Kak Shijun. Dia cuma membacakan dekrit. Mungkin takkan mengubah apapun. Benar, hanya baca dekrit saja. Tak bisa ubah keadaan. Biarkan dia senang dulu. Saudara Qin, sepertinya wanita idamanmu ini bukan orang biasa ya? Tentu saja, wanita pilihanku pastilah wanita yang luar biasa. Atas mandat langit, Kaisar memerintahkan kami dengar kemajuan sastra berkembang berkat bakat-bakat berbakat. Masa depan negara panjang bergantung pada penasihat baik. Ujian nasional besar-besaran, pelajar Lingnan menonjol di antara yang lain, terbukti unggul. Sungguh berkah bagi kekaisaran, keberuntungan negara. Kini anugerahkan gelar pada pelajar baru. Harus ingat kemurahan Kaisar dan kepercayaan rakyat. Yang namanya disebut, majulah ambil seragam resmi. Pelajar baru, Zhou Lun, dianugerahi penasihat administratif. Lingnan pangkat kelima. Terima kasih junjungan. Pelajar Masu dianugerahi kepala urusan Lingnan, pangkat ke-6. Terima kasih junjungan. Pelajar Chen Ying dianugerahi pengawas garam Lingnan, pangkat ke-7. Terima kasih junjungan. Inilah semua pejabat baru dari Lingnan. Jangan sia-siakan harapan kami, demikian Tita. Junjungan. Kak Shijun, kenapa di dekrit ini tak ada namamu? Betul, kenapa di dekrit tak ada namaku? Putri, hamba pamit dulu. Tunggu. Beraninya orang ini, berani halang dekrit kerajaan. Dia cari mati. Pejabat Chen ini bukan seharusnya dapat gelar administrator, tapi di dekrit tak ada namanya juga. Ini bagaimana? Lin Ning, kau berani sekali, berani palsukan dekrit kerajaan. Kau berani memalsukan dekrit kekaisaran, kau pantas dihukum berat. Niat licikmu yang kotor itu sudah jelas bagiku. Kau hanya iri karena aku jadi gubernur dan menekanmu. Tapi dengarkan, memalsukan dekrit kekaisaran itu hukuman mati. Kau pasti mati. Berani-beraninya kau. Kau tuduhku memalsukan dekrit? Apa buktimu? Kalau bukan kau yang memalsukan, mengapa namaku tidak ada di dekrit ini? Aku calon gubernur, Lingnan yang sah. Chen Shijun, kau siapa berani-beraninya? Mengapa dekrit ini harus ada namamu? Jika kau anggap ini palsu, lihatlah sendiri. Periksa dekrit ini. Apa ada namamu di sini? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin namaku tidak tercantum? Menteri Shangshu sendiri
berjanji padaku, aku akan jadi gubernur Lingnan. Ini pasti ulahmu. Benar. Ini semua rencanaku. Benar, ini semua hasil karyaku. Ya ampun, putri ini ternyata bisa mengubah dekrit kaisar. Latar belakangnya rumit. Sepertinya orang ini bukan orang sembarangan. Lin Ning, dasar perempuan hina. Taktik kotor apa yang kau pakai? Berani-beraninya. Menghapus nama Kak Si Jun, Lin Ning, akan kubunuh kau. Kak Si Jun. Chen Si Jun, kau ingin tahu kenapa? Kau yang baru lulus ujian, bisa naik pangkat. Cepat. Tentu karena bakatku. Diakui Kaisar, kau benar-benar sok suci ya. Ku beri tahu, itu karena aku mendatangi Menteri Shangshu membelamu, ditambah kakakku mengatur dari belakang. Tapi kau malah sok merasa jadi bangsawan, merasa lebih tinggi, lalu berkhianat, tega mengkhianati. Omong kosong. Jelas-jelas aku pakai koneksi paman, urusanmu apa? Lin Ning, jangan besar kepala di situ. Pamanku adalah orangnya Raja Pelindung. Yang Lin, semua pejabat istana hormat pada pamanku. Dia akan segera tiba di kantor gubernur. Nanti ketahuan kau palsukan dekrit. Ku buat kau menyesal. Buat kau menyesal? Baik, akan kulihat bagaimana pamanmu nanti akan membuatku menyesal. Kurasa. Kau palsukan dekrit ini pakai koneksi super penting. Tapi apapun koneksi yang kau pakai, kau pasti mati kali ini. Dan kau si Qin ini. Tak peduli dari mana asalmu, kau berkali-kali mengganggu di hadapanku. Kau suka jadi pahlawannya. Saat Paman Ziruo datang, akan kujebloskan kalian ke penjara bawah tanah. Jadilah kekasih buron. Akan kulihat bagaimana pamanmu menjebloskanku. Perdana Menteri, Yang Mulia Bai tiba. Siapa berani menghina keponakanku? Siapa yang berani menganiaya keponakanku? Hormat pada Tuan Bai. Paman. Paman, akhirnya Anda datang. Kalau Paman tidak datang, aku bisa mati ditindas. Perempuan hina ini. Paman yang terhormat, tolong hukum perempuan hina ini. Dia mengandalkan statusnya sebagai putri Lingnan untuk memalsukan titah kerajaan. Ini penghinaan pada kekaisaran. Benarkah? Tidak ada dusta. Lihatlah sendiri. Kau benar-benar nekat? Berani memalsukan titah kerajaan? Bukan hanya putri kecil sepertimu, bahkan Perdana Menteri pun tidak akan kuhiraukan. Lalu apa maumu? Tentu saja, ku minta kau ikut aku, menghadap dan memohon ampun. Bagaimana jika aku katakan tidak? Kurang ajar, perintahku tidak bisa kau tolak. Kau hanya seorang, jangan lancang bicara padaku. Kau sebagai Perdana Menteri, tidak berhak bicara seperti ini padaku. Berani sekali mulutmu. Paman, jangan banyak bicara dengannya. Lebih baik kita beri pelajaran, dia takkan mau menyerah. Langsung masukkan ke penjara mati, biar tahu rasa. Benar. Segera masukkan ke penjara mati. Nanti suruh dia berlutut di hadapanku, merengek minta ampun, hidup lebih sengsara dari mati. Aku penasaran, berapa nyawa yang kalian punya, berani memenjarakanku. Jika berani menyentuhku, seluruh keluarga kalian akan binasa. Dasar anak kecil, mulutmu sungguh besar. Aku Bai Lianshan, 10 tahun di istana. Belum pernah ada yang berani bicara seperti ini. Hari ini, harus kuhukum kau. Pengawal, tangkap dia. Putra Mahkota datang. Siapa yang berani? Kamu tidak apa-apa. Tenang, serahkan sisanya pada kami. Lihat bagaimana kakak menghajar mereka. Hormat kepada Paduka Putra Mahkota. Hormat kepada Paduka Putra Mahkota. Tak disangka Paduka Putra Mahkota juga datang. Jangan-jangan benar-benar karena Lin Ning itu yang datang. Lagi pula pangeran kedua dan ketiga, semuanya datang. Lin Ning itu sebenarnya siapa identitasnya?
Paduka Putra Mahkota, mengapa Paduka tiba-tiba berkunjung ke kantor gubernur ini, tidak memberitahu sebelumnya, agar hamba bisa menyambut Paduka? Lapor kepada Paduka Putra Mahkota, hamba ingin melaporkan. Wanita hina inilah yang berani memalsukan titah kerajaan, menghina kewibawaan kerajaan. Mohon Paduka menyelidiki. Pastikan dia dijebloskan ke penjara mati. Kurang ajar, Paduka Putra Mahkota. Mengapa Paduka memukul orang? Paduka Putra Mahkota, Ziruo adalah keponakanku. Si Jun adalah suaminya. Bagaimana Paduka berani? Lin Ning adalah adik perempuan kerajaan, sekaligus putri kerajaan Lin. Berani-beraninya kalian menghina putri. Masih berani tanya mengapa Putra Mahkota melayangkan tangan. Lin Ning adalah putri kerajaan Lin. Putri. Dia putri kekaisaran. Yang Mulia Putra Mahkota, walau dia putri kerajaan Lin, tak berhak palsukan dekrit kerajaan. Siapa yang tuduh adik perempuanku memalsukan dekrit kerajaan? Aku sudah dapat persetujuan Kaisar untuk ubah dekrit ini. Chen Shijun tak pantas jabatannya, hanya cari keuntungan sendiri. Tak layak jadi buzeng Silingnan. Yang Mulia, bagaimanapun juga, Shijun juara ujian kekaisaran harusnya diberi jabatan. Kalau tidak, akan mengecewakan seluruh pelajar di negeri ini. Yang Mulia Perdana Menteri, ini ancaman untukku. Tak berani. Tapi, Yang Mulia, jika tak adili dengan jujur, aku akan minta Raja Pelindung tegakkan keadilan. Raja Pelindung takkan membiarkan ketidakadilan ini terjadi. Para pejabat juga takkan setuju. Tak ada kesempatan lagi. Raja Pelindung kalian, Yang Lin, sudah takkan bisa kalian temui. Bocah, kau putra, siapa berani bicara sembarangan komentari Raja Pelindung? Namaku Qin Xiao, baru saja diangkat Kaisar sebagai Pangeran Wali dan Kepala Pengawas Kekaisaran. Pejabat tingkat 1, ayahku Jenderal Cincong Pahlawan Nasional. Sekarang menjaga perbatasan selatan 50, memimpin 100.000 pasukan. Identitasku cukup. Oh iya, lupa memberitahu kalian, Raja Pelindung Yang Lin korupsi dan melanggar hukum. Membuat klik pribadi, Kaisar telah menyuruhku tangkap dan penggal dia. Makanya ku bilang, kalian takkan bertemu lagi. Tak mungkin, ini bagaimana mungkin? Kok bisa begini? Kenapa begini? Yang Mulia, bagaimanapun hamba adalah juara ujian terbaru. Walau tak bisa jadi buzengshi, paling tidak bisa jadi bupati kan? Bangsat, sudah kuselidiki tuntas, kau menyuap pengawas ujian. Saat ujian kekaisaran, status juaramu palsu belaka. Tunggulah hukuman pancungmu. Yang Mulia, ampunilah hamba. Hamba tak mau mati. Lin Ning, aku salah. Dulu aku bersalah padamu. Aku brengsek layak mati. Aku mohon, lihatlah persahabatan kita dulu. Tolong maafkan aku. Kasihani nyawaku. Tolong ampuni nyawaku. Nyalah, jauh dari adik kandungku. Sebenarnya aku harus berterima kasih padamu, tidak berperasaan. Kalau bukan karena kau meninggalkan Aning, mungkin aku takkan punya kesempatan mendekati Aning. Tuan Qin, Paman Qin, Yang Mulia Qin, aku tidak pantas untuk Aning. Anda yang sepadan dengan Aning, pasangan sempurna. Aku ini cuma anjing. Gup. Berani-beraninya kau panggil Aning. Tunggu masuk penjara kematian. Bai Lianshan, berdasar penyelidikanku, selama bertahun-tahun ini kau mengikuti Raja Kaoshan, melakukan banyak kejahatan. Kau akui kesalahanmu. Hamba tahu dosanya. Kalau sudah mengakui, pengawal, bawa dia ke pengadilan Dali. Karena sudah mengakui kesalahan, pengawal, bawa dia ke Dalisi untuk diadili. Paduka Putra Mahkota. Paman. Paduka Putra Mahkota. Paduka Putra Mahkota. Paduka Putra Mahkota.
Terima kasih, Tuan Chin. Lin Ning, mengapa sekali lagi kamu yang menang? Karena aku teguh pada nurani, bertindak jujur, tidak sepertimu yang berhati licik. Saudaraku, urusan selanjutnya serahkan padamu. Pastikan hukumannya tegas. Baiklah, serahkan pada kakakmu, tenang saja. Paduka Putra Mahkota, karena semuanya sudah selesai. Aku akan bawa Aning pergi dulu. Apa katamu? Jangan bergerak, gerak lagi kubunuh dia. Gerak lagi kubunuh dia. Bangsat berani-beraninya menyandera putri. Jangan main kasar, sekarang kita bisa berunding. Aku janji padamu, apapun yang kau mau, kami berikan. Kalian yang memaksaku, aku sudah merendahkan diri, masih terus menekanku. Jangan mendekat. Jangan kau dekati, atau kubunuh dia sekarang. Chen Shijun, jangan melawan sia-sia. Lepaskan aku sekarang, kakakku bisa memaafkanmu, tidak sampai hukuman mati. Diam kau. Ini semua gara-gara kamu. Kalau bukan karena kau, aku sudah sukses. Dan kalian semua, termasuk kalian, cepat siapkan kereta kuda untukku dan 10.000 tali perak. Aku harus keluar kota sekarang, buka gerbang kota. Setelah aku keluar, akan kulepaskan dia. Kalau tidak, kita mati bersama. Baik, kami penuhi. Cuma kereta dan uang. Baik, kami setuju. Segera siapkan. Mau bergerak, ya? Jangan bergerak. Mau mati, ya? Kamu tidak apa-apa. Kalau begitu, mari mati bersama. Aduh, ada pembunuhan. Dasar sialan. Tuan Chin, kau baik-baik saja? Tidak apa, aku istirahat sebentar. Tuan Chin, kau tak boleh mati. Tuan Chin, kakak Kaisar, cepat panggil tabib. Tabib. Hamba menyampaikan salam pada Yang Mulia. Bagus. Syukurlah tidak terjadi apa-apa. Jika terjadi sesuatu padamu, negeri Lin Guo kami akan kehilangan sosok pilar negara. Atas berkah dan perlindungan Yang Mulia, tabib istana yang ahli dalam pengobatan berhasil menyelamatkan nyawa hamba. Jika nyawa sudah selamat, mengapa masih tinggal di istana? Kau boleh pergi. Istana yang dalam ini bukan tempat pejabat luar masuk keluar semaunya. Kakak Kaisar, apa yang kau katakan? Tuan Chin ini telah menyelamatkan nyawaku. Hai. Qin Xiao, ayahmu telah membela Lin Guo, menjaga perbatasan, berjasa besar. Kali ini, kau juga menyelamatkan nyawa sang kaisar. Kaisar akan memberikan Aning sebagai istrimu. Jadikanlah engkau menantu kerajaan Lin Guo. Apa engkau setuju? Hamba setuju, Yang Mulia. Terima kasih atas rahmat ini. Baik. Ayah, ini terlalu mendadak. Sudah. Kali ini, dia mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkanmu. Hal ini telah diputuskan. Mulai hari ini, Qin Xiao resmi menjadi menantu kerajaan. Dianugerahi wilayah seluas 1000 li. Pilih hari baik untuk pernikahan agung. Mulai hari ini, Qin Xiao akan menjadi menantu kerajaan Lin. Dianugerahi tanah seluas ribuan li. Tanggal pernikahan akan ditentukan kemudian. Terima kasih Yang Mulia. Ayah Qin Xiao, Qin Chong, jenderal pendiri kerajaan, banyak jasa perangnya. Sejak Qin Xiao menjabat sebagai pengawas imperial, prestasinya luar biasa. Di kerajaan Lin kami, garis keturunan mulia dan bakat seperti ini layak untuk putri kami. Benar, Tuan Qin tampan dan berwibawa. Pernikahan ini sangat kusetujui. Tuan Chin, kami ingatkan, jika kau sakiti adik kami, sang putra mahkota tak akan berbelas kasih. Kakak, jangan ucapkan begitu. Tuan Qin takkan berkhianat. Bangunlah. Kakak benar, jika keluarga Qin mengkhianatimu, kami yang pertama melawan.
Keluarga Qin punya 100.000 pasukan, tapi aku pangeran yang menjaga perbatasan utara dengan 100.000 tentara. Jika mereka berkhianat sebagai jenderal penjaga utara, aku lawan pertama. Dengan dukungan kami, jika dia berani sakiti dirimu, kami takkan mengampuninya. Mohon Baginda dan 3 pangeran tenang. Qin Xiao bersumpah dengan 9 marga. Meski lautan jadi daratan, bintang berganti posisi, takkan kusakiti Ahning jika ku ingkari sumpah. Jiwa hancur berkeping-keping.